Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat desa, sembari menunggu kedatangan Pak Kepala Desa bersama dengan Kasih Pembangunan, sedikit saya akan menginformasikan apa itu PKTD. Karena kegiatan ini berkaitan dengan adanya PKTD karena adanya pembuatan jalan baru yang kemungkinan akan dilaksanakan hari ini dan akan ditinjau langsung oleh Bapak Kepala Desa. Sahabat desa, pertama, apa itu padat karya tunai atau kita sering kali mendengar PKTD itu apa, sobat? Jadi sebagaimana dikutip dari artikel format administrasi desa berkaitan dengan adanya padat karya tunai desa yang telah bergulir beberapa tahun terakhir di seluruh desa se-Indonesia. Namun akan ada yang berbeda di tahun 2021 ini pasca munculnya adanya pandemi COVID-19 dan beserta ada efek sosialnya, sosial kesehatan, sosial psikologis, dan ekonomi yang sangat dirasakan oleh desa. Sahabat desa, padat karya tunai desa kini kian menjadi isu yang sangat penting untuk memperkuat imun ekonomi yang berada di desa sekaligus menopang ekonomi nasional. Karena itulah para pemangku yang berada di desa, khususnya badan usaha milik desa, harus siap mengemban tugas mulia ini. Di masa adaptasi kebiasaan pandemi COVID-19, pemerintahan kita telah mengambil langkah dengan menetapkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Salah satu poin utama adalah mengatur prioritas penggunaan dana desa secara swakelola dengan skema program padat karya tunai desa atau sering kita sebut dengan PKTD. Sahabat desa, ini seolah memberikan isyarat bahwa desa bisa membalikkan situasi. Desa harus bangkit, bukan saja bangkit dari krisis kesehatan, tapi juga dari krisis ekonomi. Dengan begitu, kami dapat membantu sobat desa dalam memahami apa arti padat karya tunai desa. Bagaimana ketentuan ataupun petunjuk teknis dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam program PKTD di tahun 2021 ini yang bersamaan dengan adanya COVID-19. Apa itu padat karya tunai desa? Yang dimaksud dengan padat karya tunai desa atau PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan sumber daya teknologi lokal untuk memberikan ketentuan upah ataupun pendapatan yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Petunjuk teknis dari padat karya tunai desa di tahun 2021 ini secara regulatif diatur melalui Permendes nomor 13 tahun 2020
Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Di antaranya bahwa penggunaan dana desa diutamakan atau diprioritaskan untuk dilaksanakan dengan padat karya tunai desa atau PKTD. Sasaran padat karya tunai desa, siapa saja yang termasuk di dalamnya? Sasaran padat karya tunai desa adalah pekerja yang diprioritaskan bagi 1. adalah penganggur, 2. setengah penganggur, 3. perempuan kepala keluarga, 3. anggota keluarga miskin, serta anggota keluarga marginal dan lainnya. Setelah itu tercakup, ini akan masuk ke dalam ranah upah padat karya tunai desa. Padat karya upah tunai desa, sebagaimana ketentuan upah tersebut itu diatur di dalam Permendes nomor 13 tahun 2020. Besaran upah pekerja program PKTD paling sedikit adalah 50% dari total biaya per kegiatan. Dasar hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal nomor 3 Permendes nomor 13 tahun 2020 yang berbunyi, pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit adalah 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. Sementara untuk pembayaran upah pekerja menggunakan skema pola PKTD yang diberikan setiap hari. Karena itu sobat, pada saat menyusun perencanaan misalnya RAP kegiatan padat karya tunai tahun anggaran 2021, maka harus diperhatikan besaran presentase upah pekerja, tukang ataupun pekerja, dan tidak boleh kurang dari 50% dari total dana per kegiatan. Jenis kegiatan padat karya tunai desa ini ada beberapa sektor dari jenis kegiatan padat karya tunai desa. Secara garis besar, jenis kegiatan PKTD tahun 2021 ini terdiri dari 6 sektor. Yang pertama adalah sektor dari pertanian. Yang kedua adalah kegiatan sektor restoran ataupun wisata desa. Yang ketiga adalah kegiatan sektor dari perdagangan logistik. Yang keempat, kegiatan dari sektor perikanan. Yang kelima, dari sektor peternakan. Yang kelima dari kegiatan sektor peternakan, dan yang terakhir yang keenam adalah kegiatan dari sektor industri. Sahabat desa yang sangat saya cintai, harapannya informasi ini bisa memberikan contoh kegiatan PKTD yang cocok atau sesuai dengan kondisi dan potensi desa Anda masing-masing. Karena ini bersamaan dengan adanya COVID-19, maka pelaksanaan PKTD harus sesuai dengan protokol kesehatan padat karya tunai desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa dikelola atau dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari pandemi COVID-19, meliputi penggunaan masker. Yang kedua, penerapan jarak antara pekerja satu dengan pekerja yang lain minimal jaraknya 2 meter, dan pelarangan ikut kerja dalam PKTD minimal kalau ada yang sakit jangan diikutkan. Sahabat desa yang saya hormati dan yang saya cintai,
Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan sembari menunggu Pak Kepala Desa. Setelah lepas ini, nanti kami beserta Pak Kepala Desa, Bapak Parsunto, akan terjun langsung ke tempat pembuatan jalan yang di situ sudah ada PKTD-nya sebagai contoh untuk pelaksanaan PKTD yang berada di desa. Salam sejahtera untuk kita semuanya.